Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laili. Di sini saya akan membahas mengenai komponen dari komunikasi. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman ketahui, apa sih komunikasi itu? Nah, secara etimologis, komunikasi communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Kemudian, communico communication atau communicare artinya membuat sama. Secara terminologis, komunikasi yaitu proses penyampaian suatu pernyataan seseorang kepada orang lain. Nah, dari kedua pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa komunikasi yaitu suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, pengirim atau komunikator. Dalam konteks belajar mengajar, guru dan siswa berperan sebagai komunikator sehingga terjadi komunikasi dua arah. Ketika guru menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, guru berperan sebagai komunikator dan siswa berperan sebagai komunikan. Begitu pula sebaliknya. Bagian kedua, penyandian atau encoding. Penyandian atau encoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud atau pesan yang ada dalam benak dan hatinya menjadi simbol-simbol seperti tulisan, suara, ataupun simbol gerak tubuh. Bagian ketiga, pesan atau message. Pesan atau message adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Dapat pula dikatakan bahwa pesan adalah sesuatu atau makna yang terkandung dalam simbol-simbol. Bagian yang keempat, saluran dan media adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Contoh pesan dalam bentuk audio itu misalkan melalui radio, dan contoh pesan melalui visual itu misalkan televisi. Bagian yang kelima, penyandian ulang atau decoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Bagian yang keenam, penerima atau komunikan adalah penerima pesan atau individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi. Contohnya ketika guru memberikan penjelasan kepada siswa, siswa berperan sebagai komunikan, begitu pula sebaliknya. Kemudian bagian yang terakhir, umpan balik atau feedback adalah informasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian bagian yang selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama, pembentukan konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Misalkan nasihat dari orang tua, wejangan ustadz, dan didikan dari guru. Yang kedua, menyatakan eksistensi diri. Yang ketiga, melangsungkan kehidupan. Yang keempat, memupuk hubungan. Melalui komunikasi, kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, mengekspresikan perasaan. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan nonverbal. Contohnya seperti siswa yang sudah lulus ujian dapat mengekspresikan kegembiraannya dengan berbagai cara seperti sujud syukur dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang terakhir yakni fungsi instrumental. Kemudian, bagian akhir dari komponen komunikasi yakni proses komunikasi, meliputi model komunikasi Laswell. Model komunikasi ini memiliki beberapa unsur komunikasi yang terdiri atas, yang pertama Wu, pengirim atau komunikator atau orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua Says What, pesan atau materi pelajaran. Yang ketiga On What Channel, media atau alat bantu mengajar. Yang keempat Tuwum, penerima atau komunikan atau siswa. Dan yang terakhir With What Effect, dampak atau hasil komunikasi atau hasil belajar siswa. Bagian yang kedua, model komunikasi Schramm, di mana model ini memperhitungkan pengaruh pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dan komunikan dalam mendukung keberhasilan komunikasi. Cukup sekian dari saya mengenai pembahasan komponen dari komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.